Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Seperti manusia tidak beda, kita hanya berdoa kepada Allah. Yang kedua, kepandaian saya apa sih? Kepandaian saya adalah meracik tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan itu kemudian diracik akan menjadi obat. Obat itulah yang bisa menyelamatkan orang. Ya, jadi jangan kalau sudah gagal ginjal jangan dipaksakan dengan obat-obatan kimia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, alhamdulillah ketemu lagi di sore kali ini bersama ada Mia Kayu Manis. Dan sore kali ini istimewa sekali karena Mia kali ini kita sedang ada live di klinik beliau, Bapak formulator dan juga motivator herbal kita, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila. Ya, kita ada di klinik pusat, di klinik Senggotan, dan luar biasa sekali sore kali ini kita kedatangan tamu, kita kedatangan ini sekaligus pasien juga, fan dari Bapak Hasan Sabila atau akrab disapa dengan Bang HS. Di sini spesial juga Mia hadir, ada Bang HS juga, dan kali ini ada Pak Asnawi beserta keluarga besarnya, baik ya, Pak Asnawi bersama keluarga besarnya dari Singosaren, Wukir Sari, Imogiri, Bantul, coba ya. Wah, lumayan cukup jauh perjalanan, 1,5 jam, 1 jam, 1 jam ya, 1 jam, baik. Tadi sudah kesini bersama-sama di sore kali ini, dan ini merupakan salah satu acara yang luar biasa yang baru kali ini ada di klinik, karena ini adalah merupakan kita ada acara syukuran dari beliau Pak Asnawi sebagai ungkapan rasa syukur dari beliau yang sudah sembuh dari sakitnya yaitu gagal ginjal. Nah, seperti kita ketahui gagal ginjal ini banyak sekali karena faktornya, dan nanti kita akan tanya-tanya juga dengan Pak Asnawi ini gagal ginjalnya karena apa. Pasien gagal ginjal sebetulnya banyak sekali juga yang berobat ke Bapak Hasan, dan alhamdulillah juga banyak yang sembuh. Yang mungkin sudah, kalau ada yang nyimak di YouTube beliau yang lalu itu ada Ibu Marsinem juga, itu yang juga sembuh dari gagal ginjal. Kalau beliau ini memang sebabnya tiba-tiba saja tidak tahu, kemudian harus sakit dan terkena gagal ginjal. Nah, kali ini ada Pak Asnawi. Usianya berapa Pak kalau boleh tahu? 54. 54 ya. Didampingi Ibu? Ya. Dan ini anak-anaknya Bu? Ya. Oh, anaknya ini tadi nganter ya. Baik, ini jadi beliau ini sudah hadir di sini. Kemudian kita ngobrol sedikit ya Pak ya. Pak Asnawi ini gagal ginjal karena anemia dan lambung HB rendah gitu ya asalnya ya. Walaupun sebetulnya gagal ginjal itu banyak sekali yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Ada karena mungkin hipertensi, diabetes, jantung dan lain sebagainya, atau bahkan karena pola hidup. Jadi ketika kita mengkonsumsi dari makanan minuman yang memang itu hal-hal yang bisa merusak ginjal seperti makanan berpengawet, pewarna, soda dan lain sebagainya. Ini Pak Asnawi terkena gagal ginjal karena anemia, itu darah rendah, HB-nya rendah ya Pak ya, dan juga lambung. Dan sebelum ketemu dengan Pak Hasan,
sebelum ketemu dengan sang formulator ini, yang dulu awalnya dirasakan Bapak Asnawi ini seperti apa sih hingga akhirnya divonis harus gagal ginjal, dan ini pernah cuci darah ya Pak ya? Ya. Pernah cuci darah. Kalau kita mendengar kata-kata cuci darah, pastinya itu sudah menjadi momok ya Pak ya, sudah apa kayaknya, aduh kalau cuci darah tuh takutnya nanti kayak harus seumur hidup atau bahkan yang lain mungkin itu Ya, juga yang lain. kayak ya Pak ya, pikirannya sudah Bayangannya macam-macam ya Pak ya. Bayangannya takut ya, Takut, ya. takut dan lain sebagainya. Nah, Pak Asnawi pertama kali merasakan sakitnya berapa tahun yang lalu atau berapa lama? 1 tahun itu saya hanya periksa itu kok sering kencing sudah sering kencing. Oke, Ya, baik. terus saya periksakan ke dokter itu hanya di kamu itu harus cuci nganu ke rumah sakit ini saya Baik. ya nganu dirujuk ke rumah sakit karena anemia. Anemia itu berarti darah rendah ya Pak ya. Oke. Saya nggak tahu katanya. Oh, saya katanya. ke anemia dari Oke, baik Njen. Terus saya ke rumah sakit itu 6 hari. Oh, nama itu Pak? Ya, Oh, nama hari. baik. Terus saya dibolehkan pulang itu. Kemudian saya kontrol itu terus kontrol itu tapi nggak ada perkembangan. Oh, kontrol dan mengkonsumsi obat kimia Ya, terus, ya, tapi ya. tidak ada perkembangan Tidak ada Pak. perkembangan. Rasanya masih apa yang dirasakan? Lemes. Lemes sama perutnya itu. Perutnya itu seperti diiris-iris itu. Pak. Wow, oke. Ya, terus gitu. Kalau nggak makan karena nggak bisa. Oh, karena ada lambungnya juga tadi ya Ya, Pak ya. lambung. Sesak nafas juga kah atau? Kalau seseknya enggak. Enggak ya, Tapi cuma. kalau kipas itu masih terus. Oke, Sampai baik. saya nggak kuat puasa. Waktu itu saya masih puasa. Pas emang. Nah, Oke, iya, baik. iya, Oke. bulan puasa saya Oke. nggak puasa tapi sembahyang pun hanya sambil duduk. Oh, iya. Sampai gitu. Berarti lemes sekali karena HB-nya drop ya Pak Iya, ya. hanya Baik. drop itu yang saya rasakan itu perut itu sebelum datang Pak Hasan itu perut itu seperti itu tiap hari Pak. Oke, baik. Oke. Kalau saya itu pagi-pagi kan itu bersamaan corona baru itu. Iya, oh berarti awal-awal Awal corona. corona, Berarti ya. Ramadan kemarin ya Pak ya. Sih, baik. Awal corona saya itu hanya mendengarkan radio yang saya hiburan sama radio itu. Oke. Tiap pagi jalan-jalan ke istilahnya tempat saya itu perengan atau gunung. Mises gitu ya Pak ya. Tiap pagi tiap hiburan itu saya mendengarkan Pak Hasan Sabri kok saya pulang sampai ke rumah itu bilang sama istri saya ini, Pak kok mak saya kok pengen ke Pak Hasan. ya, Baik. Terus saya langsung ke sini Iya. paginya. Oh, berarti itu langsung feeling itu begitu sore ngomong sama ibu, paginya langsung nyari ya. Tanya saya sama sopir apa di travel atau apa itu. Oh gitu, jadi nanya karena sama sekali saat itu nggak tahu di mana Pak Hasan, Iya. cuma di radio aja. Iya. Nanya Saya kalau hutan itu gimana saya terus tanya itu jadi Baik. saya langsung cari nyasar sampai Nyasar ya? pabrik. Oh. Pabriknya, ya. Anjing. Kemudian ke Baik, sini. kemudian ketemu Pak Hasan berarti Ya. kurang lebih berapa bulan yang lalu Pak? Ya, Pertama sudah. kali? 11. 6 bulan lebih. Oke, Ya, baik. puasa Kesini yang pertama Mhm. itu 3 tanggalan 3 sama bulan 5 Mei 2020. Iya. Berarti hampir 1 tahun, kurang lebih 10 Iya. bulan yang lalu ya Pak ya. Iya. Baik, 10 bulan ini ketemu dengan Pak Hasan. Dengan akhirnya masih ingat saat itu diberi ramuan atau diberi obat atau rebusan apa? kalau rebusannya saya nggak ingat tapi istri saya yang rebusan itu pakai itu loh Mbak, Pakai apa Ibu? daun sate Oke. sama kunyit sama kemuning, Daun kemuning. nah kemuning sama puyang, Iya, tempuyung. tempuyung. Iya. Dan ketika dikasih rebusan itu ada bisa mencari semuanya? Iya. Iya. Oh ada, bisa daun Ada. kemuning bisa ya. Oke. Itu 8 hari udah sembuh Oke, baik. lambungnya itu. Diberi rebusan itu untuk daun kemuning puyang itu untuk lambung ya. Lambungnya. Lambungnya. Berarti selama 8 hari itu sama jus-jusan, jus itu Ya, jus. bayam, bayam kacang sama panjang, wortel, sama kacang wortel. panjang, Oke. selada keriting, Aha. sama atas gandit. Kalau malam minum Iya. jus, Iya. kalau malam minum jus sampai sekarang masih. Oh sampai Masih sekarang masih. iya. Oke. Baik, nah
mengkonsumsi itu kemudian ada obat. Kalau dari apa namanya obatnya masih ingat? Pertama itu A2 sama G1000. A2 sama G1000. Baik Pak, dari minum obat tadi 8 hari ya sudah merasakan enakan. Yang pertama dirasakan lambung ya Pak ya? Iya. Lambungnya enakan. Iya. Kemudian jadi Bapak ini kayak tadi pernah cuci darah juga berarti Iya. 1 kali. Iya. Pernah cuci darah 1 kali. Nah kemudian kreatinnya juga naik ya Pak ya? Iya. 9,2. Iya. Saat datang ke Pak Hasan kreatinnya sudah 9,2 ini Pak. Ya, saya itu kan habis cuci darah itu Habis kan saya cuci darah darah, lagi. Saya kan takut. Sekarang cuci darah kan saya merasa cuci darah sudah ketapan dulu. Oke. Saya pagi harinya datang ke tempatnya Pak Hasan. Baik. Matur istilahnya, bagaimana Pak saya kemarin cuci darah. Saya ceritakan masalahnya. Terus dia, iya di sini bisa diobati. Saya mendengar pembicaraan Pak Hasan, saya sudah senang bisa diobati. Itu saya sudah senang. Oke. Ada tanggapan yang pasti baik. sembuh. Nah, itu sampai sekarang saya masih melanjutkan obat dari Pak Hasan. Sampai sekarang ya. Ya. Baik. Dan sekarang ini berarti sudah berapa kali nih ketemu sama Pak Hasan? 13. 13 kali. Wow. Dan kuncinya telaten gitu ya Pak ya, sabar sampai 13 kali. Terakhir cek ini katanya kreatinnya sekarang sudah 5,6. Ini kapan ini Pak? Itu tanggal 10. 10 bulan Maret ini. Ya. Iya. Oke, bulan Maret ini kreatinnya sudah jauh turun. Iya. Kemudian yang dirasakan di badan bagaimana Pak rasanya? Sekarang Oke. sudah enak Mbak, tapi kadang-kadang kalau pagi siang itu kalau mau tidur di ini kaki masih cepat-cepat. Mas tekan-tekan ya. Tapi nggak Karena pasti. asal ukurannya tinggi tuh Mbak. Oh pernah sama Pernah tinggi. sama, ya. 17 Mbak. Wow, baik Pak Saya Asnawi. sekarang udah 7,5. Wow, berarti semuanya udah turun, hasil labnya juga udah bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, 10 bulan yang luar biasa bagi Pak Asnawi dan Ibu dan bagi keluarga tentunya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih, karena tiba-tiba saja Pak Asnawi dan Ibu itu kok mempunyai kerentek atau hasrat. Saya kok pingin ngadain syukuran di kliniknya Pak Hasan gitu. Kalau biasanya pasien yang saya ajak ngobrol di radio itu biasanya pas tidak ada Pak Hasan nih untuk bagaimana bisa mengungkapkan kata-kata atau bagaimana apa sih yang ingin disampaikan kepada Pak Hasan. Nah kalau hari ini spesial karena Pak Asnawi dan Ibu berhadapan langsung dengan beliau, formulator dan juga motivator herbal kita Pak Hasan yang ada di sini juga kebetulan, dan panjenengan bisa matur langsung atau mengucapkan apa sih yang ingin disampaikan sehingga bisa datang dengan ini seperti ini luar biasa sekali. Monggo, apa sih yang ingin Pak Asnawi ataupun Ibu mungkin sampaikan mumpung ada Pak Hasan, karena kalau pasien yang ada di radio biasanya Pak Hasan cuma mendengarkan di radio saja. Nah kalau ini spesial sekali langsung berhadapan nih Pak Asnawi. Monggo Pak, kepada Pak Hasan apa sih yang nanti mungkin akan langsung dijawab oleh Pak Hasan begitu. Silakan Pak Asnawi. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Mia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk Baik. matur sama Pak Hasan, dan terima kasih untuk Pak Hasan yang telaten untuk memberikan obat dan obat atau rebus-rebusannya kepada saya sehingga saya bisa sembuh dari kreatin 9 menjadi 5,2, dan itu yang saya takutkan. Itu saya suruh cuci darah itu saya tak bisa membayangkan kalau cuci darah sekali 2 kali seminggu itu bagaimana nanti kalau saya nggak ke tempatnya Pak Hasan. Makanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasan yang telah telaten memberikan racikan obat atau dari herbal dari Pak Hasan Sabila. Baik. Yang saya takutkan lagi, saya itu pernah dengar cuci darah itu saya tidur itu sama istri saya sudah sampai menangis sama-sama karena saya cuci darah itu membayangkan kalau bagaimana
saya udah semua hutang-hutang saya turut melunasi. Masya Takut kalau Oke, ketika baik. itu bagaimana nantinya akhirnya sampai seperti itu terus saya sudah sembunyi. Saya alhamdulillah ini ala kadarnya saya syukurkan di klinik perannya Pak Hasan itu hanya untuk sekedar syukuran. Baik. Alhamdulillah Oke. itu Pak Hasan. Baik, Ibu ada tambahan mungkin monggo yang disampaikan kepada Bapak Hasan. Ya, saya istri Pak Asnawi matur kali Pak Hasan sedaya semua apa itu resep-resep Pak Hasan yang dikasihkan pada suami saya berterima kasih sekali. Saya matur nuwun sekali. Saya meracik herbalnya Pak Hasan itu dengan senang hati. Saya semangat sekali karena suami saya ada perkembangan akan sembuh, itu saya syukur sekali. Karena kesyukuran ini saya membuat seperti ini lantaran Gusti Allah memaringi project apa niku ganjaran penyakit itu lantaran Pak Hasan untuk menyembuhkannya. Baik, terima kasih. Saya mohon sama Pak Hasan jangan bosan-bosannya untuk memberi obat, meracik obat untuk suami saya supaya sembuh total Pak Amin, Hasan. amin. Saya berterima kasih sekali. Tidak ada yang saya katakan, nggak bisa ngatakan apa ini. Saya cuma bisa terima kasih. Nggak bisa ucap apa-apa Mbak. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Asnawi dan Bu Asnawi, dan pastinya ini luapan kegembiraan yang luar biasa Iya. ya. Mau ngomong apa aja sampai speechless gitu ya. Warnanya ini dari anak-anak juga ini ya. Ini anak yang dua ini ya Bu ya? Yang Satu anak- ini, yang satu di Oh, rumah. satu. Oke, baik. Berarti Mas siapa namanya? Anjis Mas Prasetyo. Ais. Senang ya Mas ya Bapak ada perubahan yang luar biasa. sekali. Senang sekali ya. Yang mendorong saya, yang memberi semangat maksudnya saya, baik. anak saya. Ada anak-anak yang memberi support Iya. ternyata ya. Baik. Bapak Hasan, Bang HS, ini keluarga dari Pak Asnawi sudah ada di sini. Monggo Bang HS ingin memberikan apa namanya tadi sambutan, silakan. Monggo silakan Pak. Terima kasih Bang ya, terima kasih Pak Asnawi dan Ibu dan keluarga ya. Semua saja pada pemirsa, mengingat gagal ginjal tentunya akan membuat tangisan semua orang. Kenapa? Hampir setiap hari ada yang meninggal. Katakanlah 20 orang yang cuci darah, esok kita sudah tidak ketemu dengan teman kita yang sebelahnya. Begitu ya Pak Asnawi, Iya. yang Pak Asnawi dapatkan. Iya. Begitu besok seminggu lagi kita datang sudah tidak ada lagi sebelahnya. Itulah penyakit gagal ginjal. Dari apa gagal ginjal itu? Bisa dari asam urat, Pak Asnawi mengalami ya sampai Iya. 17 itu Iya. asam uratnya, kemudian dari diabetes, bisa juga dari hipertensi atau peminum alkohol. Terutama gagal ginjal, jangan sekali anak muda hobi dengan minuman-minuman yang berkemas. Ada rasanya kecut, ada rasanya alkohol, ada rasanya yang gurih dan sebagainya. Efek dari itu akan berakibat kita menjadi gagal ginjal. Maka saya Hasan Sawila, dari usia 22 tahun saya sudah mempelajari tubuh-tubuhan, kemudian saya kembangkan, saya pelajari manfaat dari pelajaran saya, kalau sekarang bisa dirasakan oleh para konsumen saya. Mudah-mudahan ini bisa menyebar secara internasional. Kenapa? Ternyata tumbuh-tumbuhan itu lebih efektif dan lebih menjanjikan orang itu menjadi sembuh. Bayangkan saja, asam urat dari 17, kadar asam uratnya turun menjadi 7,5. Cuci darah, kreatin 9, turun menjadi 5. Tugas saya masih menekan lagi sampai 1,1. Itu tugas saya. Sebagai manusia tidak beda. Kita hanya berdoa kepada Allah.
Yang kedua, kepandaian saya apa sih? Kepandaian saya adalah meracik tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan itu kemudian diracik akan menjadi obat. Obat itulah yang bisa menyelamatkan orang. Ya, jadi jangan kalau sudah gagal ginjal jangan dipaksakan dengan obat-obatan kimia. Ini akan berbahaya bagi kesehatan lainnya. Sudah gagal ginjal, buta matanya. Sudah gagal ginjal, stroke. Sudah gagal ginjal, jantung. Kasihan. Maka berilah semangat kepada mereka yang cuci darah agar tidak keterusan, dan berikanlah semangat mereka untuk sembuh. Ternyata obatnya ada di lingkungan kita. Seperti Bu Asnawi tadi cerita, saya ada merebus tempuyung, terus saya bunga kaktus grande aja Bu ya. Ada juga rumput putri malu. Itu salah satu asupan atau gizi atau kandungan kimia yang bisa menekan penyakit. Ada di lingkungan kita. Kita tidak perlu jauh, bahkan tidak perlu beli pun bisa, karena ini jenis rumput-rumputan yang kita petik di lingkungan kita ada. Maka saya pikir kita akan mengobati diri kita tidak perlu pakai biaya yang mahal. Jangan bayangkan berobat di Hasan Sabila butuh biaya puluhan juta, tidak. Cukup bawa ratusan rupiah. Kenapa? Ilmu saya akan teruji jika saya mampu mengobati. Bukan nilai nominal yang Hasan Sabila cari, tapi kekeluargaan seperti ini. Mereka menganggap saya sebagai saudaranya. Karena dia sembuh, dengan sembuh itu kemudian dia memberikan syukuran pada sore hari ini. Dengan syukuran ini kita lihat sore ini nanti kita baca doa bersama, mereka bersyukur sekarang sudah sembuh, sudah enak fisiknya. Begitu saudara ya. Gagal ginjal, ingat, setiap gagal ginjal jangan segera keputusannya kita untuk cuci darah. Ternyata kita bisa menyelamatkan dari mereka yang cuci darah. Begitu. Kita ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Demikian tadi bagaimana Pak Hasan sudah memberikan sambutan tentang kedatangan Pak Asnawi dan juga Ibu, dan langsung saja mungkin ke acara inti di saya. Silakan Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Sabila selaku pemilik perusahaan Paras Herbal yang berpusat di tepatnya sini itu sebenarnya Donggala Kaman ya. Donggala Kaman, cuma kadang-kadang yang kita kenal itu Senggotan, karena pasaran masuk menuju sini itu gapura itu Senggotan, sehingga orang mengenal Senggotan. Tapi aslinya sini itu Donggala Kaman Herbal Normal Hasan. Pada Bapak Hasan Sabila kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Asnawi dan Ibu serta keluarga yang pada hari ini melaksanakan syukuran di klinik Puspitara Herbal di Donggala Kaman ini, karena beliau yang sudah lama telah menderita sakit yaitu gagal ginjal dan mungkin juga karena faktor sakit yang lain, sehingga beliau mestinya harus cuci darah, namun karena beliau agak takut, kemudian berobat ke kliniknya Puspitara Herbal yaitu yang di Ampung, dan juga dari Bapak. Dan kebetulan beliau itu orang, jadi keseluruhan formulatornya juga beliau, pembiayaan perusahaannya juga beliau, dan semuanya langsung dari Pak Hasan. Mungkin kalau perusahaan lain, perusahaan A tapi formulatornya berbeda, kalau di sini enggak, semua Pak Hasan. Nah, itu hebatnya di situ, sehingga Bapak Hasan itu menguasai semuanya, dari produknya, kemudian apa itu ramuan-ramuan herbalnya, beliau sangat paham dan sangat menguasai apa saja obat-obatan yang ada di sini. Alhamdulillah Bapak Asnawi pada saat ini sudah sembuh dari sakitnya, dan mudah-mudahan
mudah-mudahan beliau senantiasa sehat untuk selanjutnya ya Pak ya. Namun demikian meskipun kita sudah merasa sehat, kita menjaga kesehatan untuk ke depannya itu perlu nih. Jadi misalnya suatu saat ada keluhan ya, monggo nanti bisa kembali ke Pak Hasan untuk berkonsultasi lagi, kemudian minta subscribe lagi apa yang sekiranya pas buat Bapak Asnawi dan juga mungkin Ibu kalau misalnya ada keluhan ya. Insya Allah Pak Hasan ini sangat hafal dengan resep-resep herbal. Kayak saya sendiri juga tidak bisa mikir ya, Pak Hasan itu begitu luar biasa menguasai ilmu herbal itu. Dan yang saya tahu tidak ada orang sehebat Pak Hasan. Bukan karena basa-basi, bukan karena saya juga bagian dari itu sekitaran saya herbal. Tapi kalau kita Bapak Ibu serta mas-mas sekalian mungkin mendengarkan di radio-radio itu, saya kira tidak ada yang bisa memaparkan produknya seperti Pak Hasan itu, tidak ada yang biasa menguasai itu, saya kira tidak ada. Bukan berarti saya ingin membesarkan Pak Hasan, tapi apa adanya lah saya sampaikan apa adanya. Ya terlepas dari yang namanya manusia itu kelemahan pasti ada, tidak ada manusia itu sempurna nih Bapak Ibu ini, pasti ada semua itu ada. Ya. Tapi kelebihannya itu yang perlu kita manfaatkan, kita tonjolkan ya kita gitu. Kalau kekurangan semua manusia ada, tidak ada manusia sempurna. Bahkan Nabi pun itu juga punya kekurangan, juga punya kesalahan. Tapi segera insaf, segera bertaubat kepada Allah dan kemudian diampuni Allah. Saya kira bisa sebenarnya. Begitu juga kita semuanya insya Allah nanti kelak ya, kalau kita itu mau ya istilahnya menyadari akan kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemudian kita istighfar, kita mau ampun kepada Allah, maka insya Allah kita semuanya sudah menjadi orang yang ahlul jannah, ahli surga. Amin. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini mari kita semuanya berdoa memohon kepada Allah supaya ya utamanya kita semuanya sehat. Dan pada hari ini terutama Bapak Asnawi, kebetulan di sini juga ada namanya Pak Asnawi, jadi langsung hafal. Namanya hanya di situ pojok Bapak Haji Asnawi. Mudah-mudahan Pak Asnawi hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan. Amin. Atas wasilah Puspita Raja dalam hal ini Bapak Bang HS kalau di radio sekarang namanya Bang HS Bapak Hasan Sabilah. Tadi itu Bang HS itu ya singkatan Bapak Hasan Sabilah. Monggo kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah dan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahilladzi bi izzatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi izzatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi izzatihi wa jalalihi tatimmus sholihat. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian doa untuk Bapak Asnawi dan juga buat kita semuanya tentunya mudah-mudahan kita
kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Sugi Setiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang AF, sore kali ini kita sudah didoakan oleh Pak Rusdi, dan segera saja yuk kita akan tutup acara di sore kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Asnawi beserta ibu dan keluarga yang sudah berkenan memberikan surprise kepada teman-teman juga di sini. Yang sudah seharian biasanya kita bekerja, dan sore-sore alhamdulillah ada rezeki yang akan kita nanti santap bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah seluruh fans Bang AS, demikian tadi obrolan kita di sore kali ini, seru banget, dan kita live dari klinik beliau Bapak Hasan Sabila, formulator dan juga motivator herbal kita Bang AS. Ya Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Bila itu Ibu Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.